Hai teman Bi, ini saya baru aja kedatangan lampu senter sama headlamp lagi. Lama-lama nih channel jadi spesialis review perlampuan ya. Tapi nggak apa-apa, jadi yang punya brand lampu, entah itu lampu senter ataupun lampu headlamp yang mau saya review, langsung kirim aja produknya. Dan sekarang saya kedatangan satu brand baru lagi yang namanya itu Sciensky atau Ciansky. Ini saya nggak tahu pelafalannya yang bener tuh kayak gimana. Jadi kalau misalkan salah mohon dikoreksi, jangan malah dibully. Dan saya dikirimin satu buah headlamp dan juga satu buah lampu senter atau flashlight. Padahal kemarin pada saat email-emailan saya tuh mintanya itu, bukan minta ya, karena kan mereka yang nawarin, cuman kemarin saya tertariknya itu untuk nge-review yang si headlampnya. Cuman karena mereka terlalu baik, akhirnya dikasih juga yang si flashlightnya. Di sini ada yang headlampnya dulu, ada Sciensky dengan tipe HS6R. Selling pointnya itu ada spotlight, terus floodlight, red floodlight, 1400 lumens untuk jarak pancarnya hingga 170 meter. Baterainya tahan hingga 60 jam, sudah menggunakan USB Type-C, dan ada mounting untuk helm. Terus di sampingnya itu ada side switch dan juga top switch. Jadi si headlamp ini itu terdapat dua buah switch. Yang side switch itu untuk mengontrol si yang lampu spotlightnya, sementara yang top switch itu untuk mengontrol lampu yang floodlight. Di sini ada parameter teknikal mulai dari low, medium, high hingga turbo. Dan ini made in China ya, karena produk ini dari China. Sementara untuk yang si senternya yaitu ada Sciensky P25. Selling pointnya itu 3000 lumens. Beam distance-nya atau jarak pancarnya hingga 192 meter. Baterainya 5000 mAh dan dia tuh menggunakan baterai dengan tipe 21700 atau bisa diganti dengan menggunakan tipe baterai 18650. Dia 3000 lumens tactical flashlight, dan sama di sini juga ada technical parameter mulai dari low, medium, high, turbo hingga strobe. Sekarang kita unboxing yang headlampnya dulu kali ya. Jadi dalam paket penjualannya itu kira-kira dapat apa aja. Untuk si headlamp, selain kita dapat unit headlampnya tentunya ya, terus kita juga dapat warranty card yang dimana dia tuh 15 hari ganti baru. Yang dimaksud dengan 15 hari ganti baru itu, jadi kalau misalkan dalam 15 hari setelah pembelian terus si produknya itu bermasalah, maka jika kita ngeklaim bakal bisa diganti dengan unit baru. Terus 5-year free repair yang meliputi 5 tahun itu termasuk si LED-nya ya. Sementara kalau untuk baterai dia hanya 2 tahun aja untuk garansinya. Terus kita juga dapat user manual, dan kita juga di sini dapat 3M kali-kali kalau misalkan si headlamp kita ini mau dipasang di helm. Terus dapat satu buah ring O atau karet seal ya. Jadi supaya si headlamp ini tuh tetap waterproof, di sini ada karet seal di penutup baterainya itu. Jadi bisa diganti kalau misalkan hilang atau sudah rusak. Dan tentunya kita di sini dapat USB Type-C untuk ngecas si headlamp ini. Sementara untuk si lampu senter ini tentunya kita dapat unit senternya, terus kita dapat warranty card, dapat user manual, terus dapat hostar atau tempat sekaligus pouch untuk si senternya ya. Dan di sini kita dapat satu buah lanyard, dapat satu buah knob rubber untuk tombol bagian belakang sini, kali-kali udah rusak bisa diganti. Dan di sini dapat dua buah ring O untuk seal bagian penutup baterainya. Dan tentunya kita dapat USB Type-C. Untuk headlamp ini bahannya sudah metal pastinya, jadi secara build quality sangat kokoh banget. Lalu untuk strapnya dia lumayan lebar dan sangat empuk, kemudian elastis juga. Dan tentunya di sini terdapat 4 buah LED, yaitu 2 buah LED merah, ini yang samping kiri dan kanan. Terus ada satu buah lampu floodlight, dan yang ini yang lampu spotlight. Di bagian bawah ada satu lubang USB Type-C untuk ngecas tentunya. Dan untuk baterainya sendiri ada di bagian sini, dengan tipe baterai atau jenis baterainya 18650 sebesar 2600 mAh. Menurut saya untuk ukuran headlamp segini udah lebih dari cukup ya.
Untuk tombol di sini ada dua, yaitu tombol atas untuk nyalain LED merah dan juga lampu floodlight, sedangkan tombol samping untuk nyalain yang LED atau yang lampu spotlight. Bagaimana cara nyalainnya? Jadi jika kita hanya menekan sekali, tombol ini berfungsi untuk mengecek status baterai. Begitupun dengan tombol ini juga. Jadi jika kita ingin mengetahui berapa persen sisa baterai headlamp kita cukup menekan salah satu dari dua tombol ini. Nah, jika kita ingin menyalakan lampunya, kita tekan dan tahan. Ini masuk ke red light constant on. Tekan satu kali, red light flicker. Tekan masuk ke floodlight low, medium, high. Dan jika kita tekan satu kali lagi, maka akan kembali ke red light constant. Sementara untuk mematikan, kita tekan dan tahan lagi. Tombol yang ini juga sama. Kita tekan dan tahan, maka masuk ke spotlight low, medium, high, dan turbo. Jika ditekan satu kali lagi, maka akan kembali ke mode low. Dan untuk mematikan, kita tekan dan tahan, maka kembali off. Sekarang kita beralih ke lampu senternya ya. Jadi dimensinya itu 26 x 147 mm atau 2,6 x 14,7 cm, hampir 15 cm ya. Memiliki bobot sekitar 88 gram, jadi cukup ringan. Di bagian belakang ada satu buah tombol untuk on dan juga off. Lalu ada body clip atau pengait. Ini bisa dilepas pasang ya, tapi lumayan agak kuat, jadi harus menggunakan pencongkel sih kayaknya. Lalu di sini ada tulisan Scienskey P25 dan di sini ada tombol mode. Jadi untuk mengatur atau pindah modenya menggunakan tombol ini. Di dalam sini ada satu buah LED dengan output maksimum sampai 3000 lumens. Dan si kepalanya ini fix ya, nggak bisa diputar untuk mengatur beam distance-nya. Lalu untuk membuka baterainya bisa dari sini. Dan si senter ini tuh dibekali baterai dengan tipe 21700 sebesar 5000 mAh. Ini segini udah gede banget ya. Dan baterainya ini bisa diganti juga dengan baterai tipe 18650 karena panjangnya itu sama mungkin ya. Cuma diameternya aja yang beda, yang tipe 21700 itu lebih bongsor alias lebih gede. Sementara untuk ngecharge-nya kita bisa langsung colok dari sini. Oh iya, untuk memastikan agar si senter ini tetap waterproof, jadi karet seal ini jangan sampai lepas atau hilang. Itulah sebabnya kenapa dalam paket penjualan disertakan juga si karet sealnya ini. Untuk menyalakan, kita tekan tombol yang ada di belakang ini. Ini berada di mode low. Untuk ganti mode, kita tekan tombol yang ini. Langsung masuk ke medium, high, turbo, dan jika ditekan satu kali lagi, maka akan kembali ke mode low. Untuk masuk ke mode strobe, kita tekan dan tahan. Sementara untuk mematikan, kita tekan lagi tombol yang belakang. Nah, nggak lengkap rasanya jika kita tidak mencobanya di outer ya. Makanya sekarang kita akan langsung berangkat ke lokasi. Oke, kita udah berada di outer ya. Dan sekarang kita akan langsung mengetes senter dan juga headlamp dari Scienskey. Ini yang pertama yang headlampnya dulu ya. Yaitu ada Scienskey HS6R. Pertama kita tekan yang tombol atas dulu. Ini red light constant on sebesar 10 lumens, runtime-nya mampu tahan hingga 60 jam. Tekan satu kali lagi, ini red light flicker, sama 10 lumens juga, tapi runtime-nya 2 kali lipat, yaitu tahan hingga 120 jam. Tekan satu kali lagi, yaitu ada floodlight low, sebesar 30 lumens, runtime-nya mampu tahan hingga 60 jam. Ini kalau ke depan segini. Dan tekan satu kali lagi, ini floodlight medium, sebesar 150 lumens dan mampu tahan hingga 14 jam. Tekan satu kali lagi, ini floodlight high sebesar 500 lumens dan untuk runtime-nya sendiri yaitu selama 3 jam. Ini yang tombol atas kita matikan, tekan dan tahan. Dan sekarang kita nyalakan yang spotlight atau yang tombol samping. Ini spotlight low sebesar 30 lumens, runtime-nya mampu tahan hingga 30 jam. Ini spotlight medium sebesar 150 lumens dan untuk runtime-nya mampu tahan hingga 14 jam. Tekan satu kali lagi. Ini spotlight high sebesar 500 lumens dan untuk runtime-nya sendiri yaitu selama 3 jam. Dan ini yang terakhir,
Spotlight Turbo sebesar 1200 lumens. Untuk runtime-nya sendiri dia mampu tahan hingga 2 jam. Oke, sekarang kita beralih ke yang senternya ya, yaitu ada Scienceky P25. Sekarang kita akan coba nyalain dari mode terendah, yaitu di mode low sebesar 30 lumens. Untuk runtime-nya dia mampu tahan hingga 150 jam dan untuk tingkat keterangannya segini. Sekarang kita ganti ke medium. Ini 150 lumens. Untuk runtime-nya dia mampu tahan hingga 24 jam. Dan untuk tingkat keterangannya segini. Ini untuk mode high sebesar 500 lumens. Runtime-nya dia mampu tahan hingga 6 jam dan untuk tingkat keterangannya segini. Dan ini untuk mode turbo yaitu sebesar 3000 lumens. Runtime-nya sendiri dia mampu tahan hingga 3 jam dan untuk tingkat keterangannya segini. Sementara untuk mode terakhir yaitu di mode strobe sebesar 1600 lumens. Untuk runtime-nya sendiri dia mampu tahan hingga 4 jam. Oke, demikian untuk review senter dan juga headlamp dari Scienceky. Sekarang kita kembali lagi ke studio. Terima kasih. Nah, barusan kita udah nyobain kedua barang ini ya, yaitu ada lampu headlamp dan juga lampu senter dari brand Scienceky. Dia tuh bisa dibilang brand pendatang baru, karena jujur di Indonesia sendiri saya belum begitu familiar dengan brand Scienceky ini. Tapi dengan dia hadir sebagai pendatang baru, kita sebagai konsumen sebenarnya cukup diuntungkan karena untuk harganya sendiri dia sangat bisa bersaing atau di bawah harga dari brand yang memang sudah jauh lebih dulu bermain atau masuk ke Indonesia, seperti misalnya katakanlah ada Phoenix ataupun Himalayan. Karena untuk kelas yang sama atau dengan lumen yang sama untuk brand Phoenix ataupun Himalayan, dia itu start dari angka 1,6 hingga 1,8 jutaan. Sementara untuk si Scienceky ini untuk headlampnya itu di angka 1 jutaan, sementara untuk si lampu senternya itu di angka 1,2 jutaan. Ini perbedaan harganya lumayan signifikan ya. Tapi kalau ngomongin masalah kualitas, saya sangat percaya banget dengan brand Scienceky ini tuh punya kualitas yang oke punya. So, mungkin segitu dulu ya untuk review senter dan juga headlamp dari Scienceky ini. Kalau teman-teman yang berminat, seperti biasa link pembelian sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman langsung cek aja di sana. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next video. Salam Indonesia. Balik lagi.